Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan topik pembahasan kita tentang buah roh, dan kita akan masuk pagi hari ini kepada buah roh sifat yang ke-9 atau yang terakhir dari buah roh yang disampaikan oleh Paulus kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang selalu kita baca. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya buah roh ini sudah benar-benar utuh dalam hidup kita, maka dipastikan tidak ada hukum yang menentang hal ini. Artinya bahwa kita dimanapun, keadaan apapun, maka kita akan mengalami namanya suasana sorga. Jadi kalau buah roh ini tidak akan pernah bertentangan dengan hukum manapun. Baik itu kita mungkin dalam menghadapi hukum alam, penderitaan, keadaan apa saja, saudara. Jadi ini bukan cuman bicara hukum negara, tapi ini bicara tentang keadaan apapun. Maksudnya keadaan apapun tidak pernah bertentangan dengan buah roh. Dalam kata lain, kalau kita sudah mengalami buah roh ini, itu berarti kita benar-benar aman, nyaman, damai dalam batin kita ini, dalam batin kita, dalam roh kita. Karena kalau dalam secara fisik, kita dalam dunia pasti akan mengalami tantangan, kesulitan, penyakit. Itu sesuatu takdir yang tidak bisa kita tolak. Itu sebabnya kita akan Tuhan bawa kepada surga yang tanpa penderitaan. Tapi yang saya maksudkan, kalau buah roh ini sudah menyatu dan ada pada kita, utuh dalam kita, kita mengalami sebuah suasana damai, suasana sukacita, suasana sejahtera, bahkan kita dalam sederhananya kita mengalami suasana sorga dalam hati dan batin kita, apapun yang kita hadapi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bergumul, mari kita terus untuk bisa semakin dewasa, untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Maka teori yang saya sudah sampaikan dan kita juga semua sudah paham, untuk menghasilkan buah, teori yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa ditolak adalah harus tertanam dan terus bertumbuh dan terus dijaga, dirawat sampai menghasilkan buah. Tidak ada teori lain dari hal itu. Pohon supaya berbuah harus ditanam dan tetap bertumbuh dan dijaga, dirawat sampai menghasilkan buah. Tidak ada pohon yang tidak ditanam tiba-tiba ujuk-ujuk berbuah. Itu teori yang mutlak. Maka sama dengan kita Bapak Ibu. Jangan berharap kita mengalami buah-buah roh kalau kita tidak tertanam dalam Kristus. Kalau kita tidak menyatu dengan firman-Nya. Dan kita terus menjaga perjalanan kerohanian kita untuk tetap dirawat, untuk tetap dikendalikan seperti yang akan kita bahas kita tentang penguasaan diri. Kita tetap jaga hubungan kita terhubung dan melekat kepada Kristus seperti carang atau ranting itu, saudara. Nah, itu sebabnya kita perlu setiap saat, minimal setiap pagi seperti ini kita ada dalam hadirat Tuhan dalam mesbah doa, saudara. Saya bersyukur begitu di antara kita yang begitu setia, juga yang begitu sungguh-sungguh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan untuk datang dalam menyembah, bahkan dalam memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan Alkitab kita, atau kita perhatikan pembahasan kita pada saat pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang penguasaan diri. Nah, semua katakan penguasaan diri. Kalau kita berbicara tentang penguasaan diri, nah kita akan melihat juga dari bahasa Yunani adalah penguasaan diri, dalam bahasa Yunani adalah ekrateia. Jadi dalam bahasa Yunani penguasaan diri itu adalah ekrateia. Nah, ekrateia ini
artinya dapat menguasai diri. Nah, kata sifatnya ekrates. Ekrates itu artinya di dalam. Jadi, saya ulang Bapak Ibu Saudara bahwa ekrateia itu bahwa itu berbicara tentang bagaimana kita dapat menguasai diri, dan ekrates itu juga di dalam, menguasai diri dari dalam atau di dalam. Jadi kata ekrateia juga dalam kata bendanya, sekali lagi ini tidak perlu dipusingkan karena ini hanya untuk memberikan pemahaman kita aja. Yang penting maknanya kita tahu bahwa kata benda daripada ekrateia itu adalah kratos, artinya kekuasaan, kekuatan. Maka dapat disimpulkan artinya begini, bahwa yang disebut dengan penguasaan diri itu adalah kemampuan yang kita miliki, atau kita mampu memiliki kuasa dan otoritas untuk mengarahkan, memerintahkan, dan melarang diri terhadap keinginan-keinginan daging atau hawa nafsu, bahkan juga kepada kegemaran, amarah, hasrat, emosi, kecanduan, egoisme, dan lain sebagainya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, bicara tentang penguasaan diri itu artinya kita memiliki sebuah otoritas, sebuah kuasa yang memampukan kita untuk mengendalikan diri terhadap hal-hal yang buruk, kepada hal-hal keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, sehingga kita mampu mengendalikan diri untuk tidak jatuh dan untuk tidak melakukannya. Tetapi pengendalian diri ini tidak terjadi dari luar diri kita, tapi itu muncul sebuah kuasa otoritas dari dalam diri kita. Sebagai contoh, maksudnya begini Bapak Ibu. Kita kan seringkali tidak berbuat kesalahan hanya karena kita tidak dikendalikan dari dalam, tapi dikendalikan oleh dari luar. Jadi, artinya begini. Kalau seseorang tidak mencuri hanya karena dia sadar ada yang mengendalikan dia, contohnya ada yang melihat CCTV, dan nanti kalau ketahuan dia bisa dihukum. Maka itu artinya dia dikendalikan dari luar dirinya. Dia dikendalikan dari luar dirinya. Artinya dia dikuasai oleh dari luar dirinya sehingga dia tidak mencuri. Tapi orang yang memiliki penguasaan diri itu adalah dia yang memiliki kendali. Bukan sekalipun tidak ada CCTV, sekalipun tidak ada orang yang tahu, sekalipun pada kala itu mungkin dia tidak akan dihukum, tapi karena dia tahu mengendalikan diri, menguasai diri, bahwa mencuri itu adalah salah, dosa, maka dia tidak lakukan. Boleh ngerti sampai di sini, amin? Contoh lain, ya mungkin seperti contoh-contoh sekarang kan banyak kita lihat, ya mohon maaf, perselingkuhan, perzinahan kan begitu ya. Ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, dan istri-istri juga yang tidak bertanggung jawab. Ini contoh nih, kita kasih contoh. Nah, seorang pria atau seorang suami, kalau dia tidak selingkuh atau tidak berzina, mohon maaf, kalau dia tidak selingkuh dan tidak berzina, hanya karena dia takut nanti ketahuan, dihukum secara moral, keluarga hancur, dan lain sebagainya, itu berarti kendali ada dari luar dirinya. Tetapi kalau seorang suami, seorang pria, sekalipun ada kesempatan untuk selingkuh, untuk berzina, ada kesempatan dan tidak ada yang tahu, dan pada saat itu begitu bisa tertutup dengan baik, dan maksudnya dengan rapat, tidak ada yang tahu, dipastikan tidak ada yang tahu, tapi pada kala itu dia bisa mengendalikan dirinya, menguasai dirinya untuk berkata tidak, sekalipun tidak ada orang yang tahu dan tidak ketahuan, dan ada kesempatan, maka itu disebut
penguasaan diri, ekrateia. Kita punya otoritas, punya kuasa dari dalam diri kita untuk menentukan sikap kita untuk tidak melakukan kesalahan dan untuk tidak melakukan dosa. Contoh lain, marah atau membalas. Kalau seseorang saudara tidak marah dan tidak membalas, hanya karena orang itu lebih kuat, lebih berkuasa, atau lebih tinggi mungkin derajat jabatannya, secara sosial dia begitu punya kuasa, maka kita tidak marah pada dia dan kita tidak membalas, itu tidak disebut dalam buah roh penguasaan diri. Itu hanya karena kita takut dengan keadaan. Tapi orang yang mengendalikan diri dengan marahnya itu apa? Dia punya kuasa, dia lebih kuat. Dan apapun yang dilakukan sebenarnya kepada orang yang sedang kepadanya dia bisa marah karena melakukan kesalahan. Dia bisa marah, dia bisa membalas karena dia lebih punya kuasa, dia lebih punya pengaruh. Tetapi pada saat itu dia memerintahkan dirinya, menguasai dirinya untuk tidak melakukan pembalasan. Itu yang disebut dengan penguasaan diri. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Banyak contoh-contoh lain yang kalau kita mau urutkan. Contoh kejujuran. Kalau kejujuran seperti contohnya, kalau kita hanya jujur karena takut nanti kelihatan ada CCTV dan lain sebagainya, maka itu bukan disebut bukan orang yang menguasai diri, tapi dikuasai oleh orang ataupun alat yang ada di luar dirinya. Tapi orang yang menguasai diri adalah orang yang memiliki otoritas, memiliki kuasa untuk mengarahkan, memerintahkan, melarang diri untuk melakukan apa yang tidak tepat, apa yang salah. Bukan karena faktor dari luar, tapi karena dari diri. Itulah pekerjaan Roh Kudus, itu yang disebut buah Roh Kudus. Maka saudara bisa bayangkan orang yang seperti ini betapa damainya hidupnya. Karena bagi dia bukan soal ada yang tahu, ada yang lihat, ada CCTV atau tidak. Tapi bagi dia, aku punya kendali atas diriku. Aku yang mengendalikan diriku, emosiku. Aku dikendalikan, aku menguasainya. Maka ini hal yang perlu kita gumuli dalam diri kita. Maka dalam kata ekrates ini, dalam sehari-hari bagi orang Yahudi, ini mereka bisa gambarkan sama seperti kaisar, seperti seorang kaisar yang tidak menggunakan kepentingan pribadinya untuk mengarahkan pemerintahannya dalam menjalankan pemerintahannya kepada rakyat. Saya ulang saudara. Jadi kata ekrates ini dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi atau orang Yunani, lebih tepatnya orang Yunani bukan orang Yahudi, kepada orang Yahudi, bahwa kata ekrates itu sering mereka gambarkan kepada seorang kaisar yang berkuasa, bisa melakukan apa aja, tapi kalau dia bisa memerintahkan diri dan menguasai dan mengendalikan dirinya, maka dia tidak menjadikan kepentingan pribadinya untuk dalam menjalankan roda pemerintahan kepada rakyat. Jadi contohnya tidak membuat sebuah aturan untuk keuntungan pribadi. Tidak membuat sebuah proyek untuk keuntungan pribadi. Walaupun itu bisa terjadi dan tidak ada yang bisa intervensi. Namanya dia kaisar. Dia bisa saja memanfaatkan rakyatnya untuk kepentingannya. Bisa. Dia punya otoritas. Karena ini bukan demokrasi soalnya. Itu kan kaisar ya. Jadi mesti nurut semua orang. Tapi di dalam kekuasaannya yang bisa saja dia membelokkan hukum, mengarahkan segala sesuatu untuk kepentingannya. Tapi dalam keadaan itu dia lebih nurut kepada sebuah prinsip untuk tidak melibatkan kepentingan pribadi. Tapi untuk bagaimana memajukan kesejahteraan rakyat. Itulah yang disebut orang mampu mengendalikan diri. Walau mampu dan punya kuasa untuk bisa menyerongkan. Nah sekarang, apa hubungannya dengan kita Bapak Ibu? Sama dengan kita. Tuhan memberikan kita
hak bebas, free will. Semua manusia diberi hak bebas. Sama seperti Adam dan Hawa, saudara. Tetapi dengar, Tuhan juga memberikan kepada kita sebuah ketentuan. Sebuah tuntunan. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, semua boleh kamu makan. Tapi pohon yang ada di tengah pohon itu, pohon tentang yang baik dan yang jahat, tidak boleh. Itu kan bicara sebenarnya supaya bagaimana Adam dan Hawa ini punya penguasaan diri. Nah, orang yang menguasai diri itu maksudnya bagaimana? Sekalipun kita sebenarnya bebas untuk melakukan apapun, tetapi orang yang menguasai diri tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tahu mana apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Jadi itu disebut dengan pengendalian diri dalam kehidupan kita, saudara. Sama dengan kita pada hari-hari ini. Kenapa kita memerlukan pengendalian diri? Karena kita punya tujuan. Hidup kita di dunia ini bukan cuma makan, minum, kawin, mengawinkan lalu mati. Jangan kita terpengaruh dengan filosofi orang-orang dunia yang tidak punya arah kepada kerajaan surga, yang berkata, ya sudah, hidup mah cuma sekali, ayo kita nikmati, kita bersenang-senang. Kalau mati semua juga nggak bawa mati. Benar, kita hidup sekali, tapi hidup sekali di dunia. Tapi kita menuju kepada kehidupan kekal, di mana apa yang kita lakukan di dunia, apa yang kita kerjakan di bumi, itu kelak akan kita bawa ke dalam hadirat Tuhan, kepada kerajaan surga, dalam tata pengadilan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu, kalau begitu bagaimana? Berarti kita memerlukan penguasaan diri. Sebab dunia sekitar kita ini begitu kuat pengaruhnya untuk menyerongkan kita, untuk membawa kita ke jalur lain. Makanya Tuhan pernah berkata kepada Yosua, engkau tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi engkau harus terus mengikuti perintah dan instruksinya Tuhan. Kenapa? Kenapa tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri waktu dikatakan kepada Yosua? Sebab Yosua harus membawa Israel sampai ke tanah Kanaan. Saudara bisa bayangkan kalau Yosua menyimpang ke kanan atau ke kiri, berarti orang Israel tidak sampai ke tanah Kanaan. Mereka sampai ke tanah lain. Padahal Tuhan mau orang Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tapi kalau pemimpin atau Yosua pada kala itu justru menyimpang, tidak sampai pada tujuan. Sama dengan kita hari ini. Yesus hadir dan Yesus lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kita untuk menentukan arah jalan hidup kita. Karena semua orang tadinya sudah kehilangan arah, sudah nggak tahu lagi, makanya orang hidup sesuka hati dengan segala hawa nafsu dan segala kemauannya. Maka Tuhan Yesus melalui Yesus Kristus memberikan arah pada kita, memberikan jalan. Maka dia mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Tuhan memberikan arah kepada kita. Memberikan jalan karena ada tujuan. Tujuan kita apa? Sampai kepada Bapa di surga. Maka supaya sampai kepada tujuan, kita harus mampu menguasai diri. Inilah yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 9. Coba kita cek Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus pasal 9. Ayat 25 sampai 27 dikatakan begini. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27 dia mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sekelas Paulus pun saudara tahu, dia mengatakan, aku menguasai diriku, menguasai seluruhnya, supaya jangan sampai aku sendiri yang beritakan Injil kok ditolak Tuhan. Maka itu bicara tentang penguasaan diri.
bicara tentang penguasaan diri adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita memiliki penguasaan diri. Mungkin dalam kehidupan kita sangat penting, di keluarga kita, kita sebagai seorang suami, bisa saja kita semena-mena kepada pasangan kita, kepada istri, kepada anak. Tapi karena kita mampu memerintahkan diri kita, kita punya kuasa, punya otoritas untuk mengendalikan diri kita, maka kita tidak melakukan itu, tapi kita melakukan fungsi kita untuk melindungi sebagai suami yang bertanggung jawab. Atau kita sebagai istri, mungkin suami kita lemah, suami kita tidak seperti yang kita harapkan, lalu kita begitu bisa melakukan hal-hal yang mengganggu psikologisnya, melukai hati dan juga perasaannya. Tetapi sekalipun kita punya peluang dan punya kesempatan untuk melakukannya, kalau kita punya penguasaan diri, memang daging kita bisa nuntut, aduh, ini suami model apa sih gitu ya. Kenapa lah dia ini masih hidup? Nah gitu kira-kira. Contohnya kalau seandainya ada. Tapi sekalipun kita punya peluang, punya kesempatan untuk melakukan itu, sebagai orang yang menguasai diri, dia akan memerintahkan dirinya dan mengarahkan dan berkata, tidak, dia suamiku, dia harus kukasihi seperti Tuhan mengasihi aku. Maka ini Bapak Ibu, seperti yang selalu saya katakan, ini bukan pekerjaan daging, ini pekerjaan Roh Kudus. Saya harus ulang-ulang, tidak mungkin hal ini bisa terjadi pada kita kalau kita tidak tekun terus dalam datang bertumbuh kepada Tuhan. Tidak tekun bertumbuh. Makanya penguasaan diri begitu punya andil dalam kehidupan kita. Amsal pasal 25 ayat 28 pernah mengatakan begini. Amsal 25 ayat 28 mengatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak bisa mengendalikan diri, maka dikatakan itu sama seperti kota yang roboh temboknya. Apa pengertiannya? Kota yang roboh temboknya berarti musuh kapan saja bisa menyerang dan merebut kota itu. Tidak ada punya kekuatan untuk mempertahankan diri. Sama dengan kita, orang yang nggak menguasai diri, hancur kan? Nggak bisa menguasai diri, marah. Nggak bisa menguasai diri, mencuri. Nggak bisa menguasai diri, selingkuh, berzina, merampok, korupsi. Nah itu kan orang tidak bisa menguasai diri. Maka itu seperti kota yang roboh, nggak ada pertahanan, hancur, kacau. Sama seperti kita, peluang-peluang untuk berdosa kita terbuka. Tapi kalau kita punya penguasaan diri, orang yang punya penguasaan diri dikatakan Amsal lagi, Amsal pasal 16 ayat 23 dikatakan di sana. Amsal 16 ayat 32 maksud saya. Amsal 16 ayat 32 mengatakan begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi Amsal memberikan gambaran kalau orang tidak penguasaan diri berarti seperti kota yang roboh temboknya. Tapi kalau orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Nah perlu kita tahu pada zaman dulu kota itu selalu dipagari dengan tembok. Itu sebabnya sama seperti kita mendengar tembok Yeriko. Jadi setiap kota pada zaman dulu itu dipagari dengan tembok yang tebal, tinggi, dan punya pengawal. Kenapa? Karena musuh kan bisa jadi datang kapan saja. Zaman dulu kan belum ada hukum internasional. Masih juga barbar gitu ya, saling merebut menguasai. Termasuk juga di daerah-daerah kita kan dulu juga begitu. Yang satu menguasai ini dan lain sebagainya. Zaman-zaman dulu. Waktu zaman hukum belum seperti sekarang ada hukum-hukum yang mengatur. Maka penjajahan-penjajahan juga pernah terjadi kan begitu. Nah, kota pada kala itu dipagari dengan tembok. Maka di situ Amsal berkata, kalau sampai kota sudah roboh temboknya, berarti dari sudut manapun musuh boleh datang dan pasti akan kalah. Bagaimana mau menjaga kota sebesar itu? Pengawal tidak sebanyak orang yang ada, tidak sebanyak musuh yang datang. Maka itu sebabnya, tetapi Amsal berkata, kalau orang punya penguasaan diri, dia melebihi orang merebut kota. Artinya, kalau Bapak, Ibu, dan saya mampu menguasai diri, oleh karena Roh Kudus telah mengerjakan
karyanya, sehingga kita memiliki buah roh penguasaan diri, maka kita akan mendapat kehidupan kekal, kota surgawi yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka itu sebabnya jangan sampai kita kehilangan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu, menyediakan tempat. Ketika itu sudah selesai, aku datang menjemputmu. Kuasai dirimu, kuasai diriku. Mari kita kuasai diri kita sampai pada kedatangan Tuhan kali yang kedua, supaya kita mendapat mahkota kemuliaan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada pada saat pagi hari ini. Jika Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, katakan amin, haleluya.